Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon pencerahannya terkait dengan etika membaca Al-Quran. Apakah harus berwudu atau sebatas sebaiknya berwudu? Juga saat menghafal sambil dengerin video untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, apakah sebaiknya berwudu atau harus? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Matur nuwun, jazakumullah khairan Ustaz. Yang pertama, memang secara etika itu membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab hadis ya yang dimuliakan dalam kondisi yang bersih dan punya wudhu, itu etikanya. Itu namanya adab. Adab itu ada yang hukumnya sunnah, ya kan? Ada yang wajib, tapi ini nggak wajib, ini sunnah. Ya sunnah artinya tidak wajib. Artinya kalau dikerjakan dapat pahala. Bahkan ada riwayat yang mengatakan itu Al-Quran per hurufnya 10 kebaikan kalau dibaca tanpa wudhu. Dengan wudhu Allah lipatkan gandakannya. Itu yang pertama. Jadi membacanya harus dengan wudhu, itu etikanya, adabnya yang sempurna begitu. Dengan wudhu, pakaiannya bersih, menghadap kiblat. Apa dalilnya? Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk Al-Quran, tanda takwa dalam hati. Dan mencium Quran ini juga ada dalilnya. Sahabat Ikrimah bin Abu Jahal, beliau itu kalau megang Quran, beliau mengatakan begini, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, ini firman Tuhanku. Kadang sampai pingsan, diciumi atau di atas kepalanya. Itu ada dalilnya. Itu saya taruh atas, kata beliau, Ustaz, memang ada dalilnya ya taruh atas. Saya sampaikan tadi itu, yang mengagungkan syiar Allah, tanda takwa ke dalam hati. Tanda takwa dalam hati. Itu hadis sahih, Ustaz. Itu Al-Quran saya bilang. Itu Al-Quran. Kadang-kadang ada, jadi nggak mesti ada khusus Nabi menyuruh, nggak ada, teman. Tapi itu ada ayat perintah untuk mengagungkan syiar Allah, termasuk Al-Quran. Dan para sahabat Nabi kalau membaca begitu. Walau secara fikih memang ada pembahasan ini. Kalau menyentuh Quran tanpa wudhu, memang ada hadis Nabi, hadis Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini hadis Nabi mentafsiri ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan. Artinya ini orang yang kalau mau menyentuh Quran harus bersuci. Boleh nggak kalau membacanya, membaca aja, nggak menyentuh. Nah ini tadi kalau para ulama mengatakan kalau membaca saja ya boleh. Walau etikanya ya tetap yang paling baik berwudu menghadap kiblat. Tapi kalau boleh nggak boleh secara hukum ya boleh. Artinya tidak sampai dosa. Tapi kalau menyentuh harus punya wudu. Ustadz, ini saya hafizah. Kalau sedang haid, kalau nggak boleh nyentuh Quran, kadang-kadang kalau nggak boleh baca Quran, nanti ini bacaan saya hilang begitu kan. Kalau orang yang hafal Quran, bahkan dalam mazhab Syafi'i nggak boleh membaca, itu nggak boleh. Kalau yang hadas kecil, kentut itu ya, itu boleh baca. Yang nggak boleh nyentuh. Kalau yang haid, nifas, bahkan baca pun nggak boleh. Tapi ada mazhab yang lain, mazhab Maliki itu memperbolehkan bagi yang belajar dan mengajar. Ini solusi. Karena dulu saya waktu di Yaman itu juga begitu, orang yang santri, siswa itu hanya yang perempuan kalau sedang datang bulan libur, ya kan? Pas masuk lagi sudah lupa gitu kan. Nah, seminggu liburnya kan gitu kan. Ya pakai mazhab Maliki, ya sudahlah, masuk tapi tadi dengan tadi untuk belajar ikut mazhab Maliki. Memang ala kulli hal, tapi adabnya memang begitu. Adabnya menghadap kiblat dan punya wudu. Dan itu secara rohaniyah berbeda. Itu bahasanya rohaniyah itu. Ada orang sama-sama santri. Ini kisah kiai dulu. Sama-sama santri. Yang satu pulang mondok itu banyak santrinya, yang satunya tidak ada. Padahal sama-sama
ngajinya sama. Baca sama. Ternyata yang satu ini, yang dia Allah berkahi itu, setiap mau ngaji, megang Quran itu punya wudhu, baca punya wudhu, dan menghadap kiblat. Ternyata itu juga pengaruh pada keberkahan. Jadi keberkahan itu semakin kita takzim, memuliakan Al-Quran, semakin Allah akan muliakan kita. Bahkan ada seorang waliullah itu Allah akan jadi wali gara-gara apa? Dia lihat ada bismillah di bawah, dia cium, dia bersihkan, dia kasih minyak wangi dari atas. Awalnya preman. Dia angkat itu, Allah buka hatinya, dia bertaubat. Kenapa? Mengagungkan yang Allah muliakan. Jadi itu juga rasa hati itu penting. Jadi memuliakan yang Allah muliakan. Walaupun secara hukum tadi memang kalau menyentuh harus punya wudhu. Kalau nggak menyentuh boleh membaca bagi yang hadas kecil. Hadas besar mazhab Syafi'i tidak boleh kalau niatnya membaca. Kalau niatnya hanya untuk zikir, artinya dia punya wirid harian. Setiap hari Ustaz, saya itu kalau baca Quran, kalau mau tidur baca Al-Muluk sama As-Sajdah atau membaca atau Al-Waqiah begitulah. Saya mau rutinkan zikir saya harian seperti ini. Boleh apa tidak? Niatnya zikir boleh. Niatnya untuk membaca rutinannya hariannya itu boleh. Kalau niatnya membaca Al-Quran ini tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki boleh membaca Quran kalau niatnya untuk belajar atau mengajar, lit ta'lim wal muta'allim. Arti lil mu'allimah wal muta'allimah itu boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalau mau membaca Quran niatnya harus zikir atau doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan Quran itu. Itu kan Quran, tapi itu doa boleh walaupun sedang haid boleh karena doa. Tapi kalau niatnya membaca nggak boleh. Nah, kita bisa ke mazhab Maliki tadi itu untuk solusi. Kemudian kalau untuk menyentuh tidak boleh bagi yang hadas kecil, apalagi yang hadas besar itu nggak boleh. Mungkin begitu secara hukum begitu. Jadi ada hukum ada etika tadi. Ya hukum sholat bagi laki-laki ya pakai sarung tak boleh. OT sini ya boleh, itu hukum kan begitu ya. Tapi kenapa layak etika yang enggak etis kan begitu kan. Jadi ada hukum ada etika, ada adab itu lebih tinggi lagi. Begitu nggih? Nggih. Nggih, matur nuwun. Oh ya.